Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun yang melihat video ini berada. Perkenalkan, saya Zaki Abdul Salam dari kelas 4E Sistem Informasi Angkatan 2024 dengan akhir NIM 136. Kali ini saya akan mempresentasikan final project Gudang Data Kecerdasan Bisnis, yaitu analisis perbandingan dan dominasi konten pada platform streaming global, atau bisa disebut streaming konten katalog dengan data Netflix, Disney Prime, Amazon Prime, Disney Plus, dan yang lainnya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan step-step in data analytics process. Yang pertama adalah asking the question atau menentukan pertanyaan analisis. Yang kedua adalah getting the data atau sumber dari dataset tersebut. Lalu ada investigating the data atau mengecek dataset dan pastikan ada informasi di dalamnya serta relevan untuk dianalisis. Lalu ada preparing data atau mempersiapkan dataset dari yang masih mentah menjadi siap untuk dianalisis dan divisualisasi. Lalu ada analyzing the data atau menganalisis dataset yang sudah disiap dan divisualisasikan menggunakan Tableau. Lalu yang terakhir ada presenting the results, yaitu mempresentasikan hasil dari visualisasi tersebut. Oke, di sini ada business understanding. Industri hiburan digital saat ini mengalami persaingan yang sangat ketat antar penyedia layanan streaming seperti Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, dan lain-lain. Konsumen dihadapkan pada banyak pilihan langganan. Setiap platform memiliki strategi akuisisi dan produksi konten yang berbeda untuk memenangkan pasar. Ada yang membanjiri katalog dengan puluhan ribu judul, yaitu fokus pada kuantitas, dan ada yang membatasi jumlah judul namun berfokus pada konten original yang berkualitas dan tidak fokus pada eksklusivitas. Tujuan yaitu menganalisis dataset katalog streaming untuk memetakan kekuatan masing-masing platform. Analisis ini akan membantu memahami siapa yang merajai volume konten dan siapa yang unggul dalam metrik performa seperti rating dan jumlah jam tayang penonton. Oke, di sini ada analisis datasetnya. Di sini profil datasetnya ada 15.000 judul tayangan meliputi film dan TV show dengan jumlah variabel 25 kolom dan format datanya terdiri dari data kategorikal seperti platform, tipe tayangan, genre utama, dan data numerik seperti rating, total jam tayang, dan anggaran produksi. Oke, di sini ada profil datasetnya juga yang lebih lengkap, yaitu ada platform summary di sini, yaitu profil persaingan bisnis dari berbagai platform. Menampilkan total judul, rasio, film versus TV show, rata-rata rating, dan total jam tayang untuk masing-masing penyedia layanan seperti Amazon Prime, Disney Plus, Netflix, dan lain-lain. Ada genre summary, yaitu ada profil selera pasar, mengelompokkan tayangan berdasarkan genre untuk melihat genre apa aja yang paling banyak diproduksi dan paling mahal biaya produksinya dan paling banyak ditonton. Lalu ada country summary, yaitu profil kekuatan wilayah, yaitu menunjukkan kontribusi produksi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan India, beserta platform mana yang paling sering mendistribusikan konten mereka. Lalu selanjutnya ada yearly release trends. Profil sejarah industri melacak tren sejak tahun 1980-an hingga saat ini untuk melihat fluktuasi jumlah tayangan yang diproduksi setiap tahunnya beserta rata-rata anggarannya. Di sini ada profil dataset sama seperti yang tadi. Lalu ada data understanding lebih lanjutnya, di sini bisa dilihat penjelasan lebih lanjutnya seperti platform dan penyedia layanan streaming,
tipe format tayangan terbagi menjadi movie atau TV show di sini. Lalu genre, kekuatan genre utama dari tontonan tersebut, lalu ada rating dan total jam tayang yang dihabiskan oleh penonton sebagai indikator popularitas. Oke, ini ada tabel dari dataset yang saya ambil. Di sini ada contohnya. Datasetnya ada judul, tipe, platform, genre, dan lain sebagainya. Di sini ada data yang sudah di cleaning beberapa. Oke, untuk visualisasinya akan saya jelaskan di Tableau. Oke, yang pertama ada jumlah konten di setiap platform. Jadi di sini menunjukkan visualisasi dari jumlah konten yang diproduksi atau yang ada di setiap platform layanan streaming. Di sini ada beberapa seperti Amazon Prime, Apple TV, Crunchyroll, Disney Plus, HBO, dan lain sebagainya. Dan di sini menunjukkan bahwa Netflix memiliki jumlah konten yang paling banyak di antara lainnya dengan jumlah 4.502. Lalu kedua ada disusul dengan Amazon Prime Video dengan jumlah 3.341 serta Disney Plus yang hampir mendekati 2.000. Dan yang paling sedikit adalah Crunchyroll dengan total 144. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah tren produksi film dan TV show. Seperti yang udah disebutin tadi, tren produksi yang dimulai dari tahun 1980 sampai 2006 saat ini. Di sini ada bagan tahun dan jumlah produksinya. Oke. Di sini ada dua kategori yaitu movie dan TV show. Dan di sini data ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun yang baru atau 2026 tipe movie paling banyak diproduksi daripada TV show, yaitu dengan TV show 368 dan movie 564. Di sini menunjukkan bahwa dominasi produksi movie atau film lebih banyak daripada TV show itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah genre paling banyak yang disukai berdasarkan rating. Jadi di sini ada scatter plot yang menunjukkan genre paling banyak yang paling banyak disukai berdasarkan rating. Di sini ada bagian rating dan jumlah penontonnya. Di sini ada genre-genre utama seperti action, adventure, animation, anime, komedi, crime, dokumenter, drama, dan lain sebagainya. Dan di sini menunjukkan bahwa genre sport atau olahraga itu paling banyak diminati dengan acuan paling banyak ditonton sekitar 149,6 jam rata-rata dan total rata-rata ratingnya itu 68,5 mendekati 70. Sementara untuk yang kedua adalah anime dengan total jam tayang hampir mendekati 100 dan ratingnya itu 67. Lalu yang terakhir adalah genre fantasi dengan rata-rata penonton 48,3 jam dan ratingnya 67. Oke, yang selanjutnya adalah tren produksi per negara. Di sini ada peta yang menunjukkan warna yang paling muda dan paling tua. Dan di kanan ada keterangan jumlah produksi yang menunjukkan bahwa warna yang paling muda itu lebih sedikit dan warna yang paling tua menunjukkan lebih banyak. Di sini warna yang paling tua itu menunjuk kepada negara Amerika Serikat dengan total rata-rata
produksinya itu sangat tinggi, ditunjukkan oleh rata-rata rilis filmnya itu dari tahun ke tahun. Jadi di sini tidak hanya menunjukkan paling banyak negara mana yang memproduksi, tapi juga rata-rata produksinya dari tahun ke tahun. Nah, sheets ini nantinya akan terhubung dengan dashboard yang menunjukkan total semua data yang ada. Di sini ada grafik tren yang terhubung dengan maps ini. Oke, lalu yang terakhir adalah top genre yang paling banyak diminati. Di sini menunjukkan ada bar chart genre mana aja yang paling banyak diminati, dengan menunjukkan bahwa drama adalah genre yang paling banyak diminati, menempati pertama paling banyak dengan total dilihat per jamnya itu 188.250 ribu. Lalu yang terakhir adalah misteri dengan total sekitar 26.000. Oke, yang terakhir. Oke, di sini di dashboard ini kita menyatukan semua sheets yang sudah kita buat, yaitu ada sheets grafik, scatter plot, maps, dan bar chart. Oke, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa sheets maps ini akan terhubung dengan semua datanya, saya akan menunjukkan di sini. Oke, jadi di sini ada tren produksi per negara. Coba kita pilih Amerika Serikat. Oke, maka semua datanya itu terhubung ke apa yang saya klik tadi, itu Amerika Serikat. Oke, di Amerika Serikat itu produksi filmnya lebih banyak daripada TV show. Dan genre yang paling diminati di sana adalah anak-anak, dengan total penonton rata-rata 112 dan ratingnya itu hampir mendekati 68. Dan genre yang paling banyak diminati berdasarkan jumlah tontonan adalah drama. Berbeda dengan rating dan tadi, kalau ini berdasarkan rating itu anak-anak, sementara berdasarkan penonton itu drama. Yang kedua komedi dan ketiga thriller. Lalu jumlah konten produksi negara tersebut, lagi-lagi Netflix itu kembali merajai jumlah dominasi konten dengan total sampai 1751, disusul kedua Amazon Prime Video dan Disney Plus. Oke, kita udah tahu nih Amerika Serikat. Coba kita ganti ke negara lain yang ada, seperti Jepang. Oke, di Jepang ini tren produksinya tetap sama, movie lebih tinggi dan TV show cenderung lebih rendah. Dan rating dan genre yang paling disukai berdasarkan rating di sana adalah perang, dengan rata-rata penonton 145 dan ratingnya 66. Lalu top genre yang diminati berdasarkan penonton adalah komedi, dengan total jam tayang 12.335. Lalu ada drama, dan yang ketiga adalah science fiction. Lalu ada jumlah konten sama seperti tadi, Netflix lebih banyak, serta Amazon Prime Video. Oke, kita udah Amerika dan Jepang nih. Lalu gimana sih negara kita sendiri peminatnya itu berdasarkan data yang kita ambil? Oke, kita klik. Oke,
tren produksi negara kita itu cenderung rendah keduanya ya, antara movie maupun TV show yang diambil dari data ini. Dan genre yang paling banyak disukai berdasarkan rating adalah olahraga. Dengan total rata-rata 913.000 jam tayang dan rata-rata ratingnya itu 86. Lalu yang paling rendah adalah dokumenter di negara Indonesia dengan total rata-rata penonton 58 jam dan ratingnya tuh 61. Sangat disayangkan sekali negara kita kurang meminati film dokumenter. Padahal di dalam film dokumenter itu terdapat sejarah penting atau kejadian nyata yang diabadikan lewat film dokumenter tersebut. Nah, lalu genre yang paling diminati berdasarkan penonton adalah komedi dengan total jam tayang 1319, lalu drama dan thriller. Oke, kembali di sini ada jumlah kontennya ada di Netflix, Disney Plus dan Oke, kesimpulan. Secara keseluruhan, visualisasi data menunjukkan bahwa industri telah bertransformasi secara masif sejak ledakan era streaming di awal tahun 2010-an, dengan Amerika Serikat tampil sebagai motor penggerak dan pusat produksi utamanya. Namun, temuan yang paling menarik dari analisis ini adalah adanya anomali antara kualitas dan popularitas. Skor ulasan yang tinggi daripada kritikus ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya jam tayang sebuah tayangan. Yang tadi saya jelaskan dalam visualisasi tadi, saya mengambil dua data untuk divisualisasi, yaitu genre berdasarkan rating dan genre berdasarkan jumlah jam tayang. Di sini di kesimpulan ini saya menjawab alasan saya mengambil dua jenis yang sama tadi, karena walaupun ratingnya kecil belum tentu itu sepi penontonnya, dan untuk ratingnya tinggi tidak menjadi jaminan bahwa film atau movie tersebut bakal banyak ditonton. Dan pada akhirnya, terlepas dari gemburan film-film beranggaran raksasa pada genre action atau science fiction, audiens global secara mutlak dan konsisten menjatuhkan pilihan utama mereka pada genre komedi dan drama. Hal ini membuktikan bahwa kedekatan cerita dan daya tarik emosional jauh lebih ampuh dalam mengunci waktu penonton dibandingkan sekedar validasi teknis dari kritikus. Demikianlah hasil analisis saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan atau banyak yang kurang lagi.